Cerita Pengusaha Muda. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some. Bareng aku Ayu. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik dengan judul Ngatur Bukan Sekedar Nyuruh. Yang mana topik ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sering kita temui ya di dunia bisnis maupun di kehidupan kita sehari-hari loh, yaitu tentang manajemen. Nah, aku tentunya nggak sendiri ya. Aku lagi bersama pengusaha wanita tersukses dan tercantik tentunya, yang mana toko yang dia udah miliki atau cabang yang udah dia miliki udah ada di beberapa daerah di Indonesia. Yaitu produknya adalah Batu Sneki ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Wulandari. Halo Wulan. Hai. Oke, kayaknya kita seumuran ya. Jadi kita saling nyebut nama aja. Kamu bisa nyebut aku Ayu, aku bisa nyebut kamu Wulan. Boleh? Boleh dong. Oke. Wah, kamu udah sukses juga dong dengan podcast kamu sekarang ini. Keren banget ya. Nah, dan terima kasih banyak nih atas sambutan yang paling meriah ini ya. Dan aku udah seneng banget nih dan gak sabar untuk ngobrol sama kamu yuk gitu. Nah, jadi topik yang dibahas juga emang gak jauh beda sama pekerjaan atau kehidupan kita ya yuk. Yaitu mengenai segala hal tentang ngatur sesuatu. Ya bener banget Ulan, apalagi sekarang kan aku masih aktif juga kan sebagai mahasiswa. Jadi setiap waktu organisasi, bahkan kehidupan sendiri pun ya harus diatur, udah kayak jadi manajer buat diri sendiri gitu loh. Bener, jadi itu contoh sederhana ya dari penerapan konsep dasar manajemen gitu. Bener Ulan. Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk ke pembahasan pertama. Nah, menurut kamu nih Lan, apa sih pengertian manajemen menurut sudut pandang kamu yang udah terjun langsung gitu loh ke dunia bisnis gitu ya, udah mampu mengelola bisnis dengan baik gitu. Apa sih arti manajemen bagi kamu gitu? Oke, jadi secara sederhananya itu manajemen itu merupakan proses mengatur sumber daya manusia, waktu, dan aset ya agar tujuannya itu bisa tercapai secara efisien dan efektif. Nah, intinya itu biar nggak asal kerja keras aja nih, tapi kerja cerdas juga gitu. Wah benar, aku setuju banget Lan sama pendapat kamu. Soalnya kalau di dunia kampus ya, kalau aku join organisasi kampus gitu, awalnya tuh kalau misal nggak ada yang namanya manajemen tuh, itu kayak semua anggota tuh hanya jalan sendiri-sendiri gitu, nggak ada yang namanya koordinasi gitu. Tapi setelah kita gitu memulai kayak bagi tugas, pokoknya ngatur dengan strategi manajemen lah gitu, semuanya jadi jauh lebih terarah gitu. Nah itu dia nih, jadi kamu tuh udah menerapkan yang namanya fungsi manajemen mulai dari planning, organizing, actuating, atau yang disebut dengan POAC gitu. Nah kadang-kadang juga kita nggak sadar udah menerapkannya, padahal itu inti dari manajemen gitu. Oh, berarti bisa dibilang manajemen ini tuh bukan cuma sekedar teori ya, tapi benar-benar kita harus pakai dan terapkan di kehidupan nyata ya. Nah betul banget, bahkan nih di startup tempat bisnis aku, setiap proyek pasti aku awali dengan perencanaan yang jelas dan pembagian tugas yang tepat gitu. Jadi kalau enggak hasilnya pasti akan kacau nanti gitu. Bener juga ya Lan. Tapi ngomongin soal perencanaan juga nih ya, ini bagian yang menurut aku paling penting ya, tapi sering diabaikan gitu kalau dalam organisasi atau kegiatan-kegiatan gitu. Banyak orang yang kadang suka ya langsung jalan aja gitu tanpa adanya perencanaan yang matang tentang apa yang dia lakukan kegiatan tersebut gitu. Nah iya juga ya yuk, padahal nih perencanaan strategis itu kan kuncinya ada di organisasi yang sukses gitu. Jadi misalnya nih merger, Gojek, dan Tokopedia yang sudah berubah menjadi GoTo Group gitu. Nah itu kan bukan sekedar keputusan yang dadakan ya. Nah tapi itu merupakan hasil dari perencanaan yang panjang agar bisa bersaing dengan Grab maupun Shopee gitu. Oh iya, aku baru inget Lan.
waktu ini sempat heboh juga kan beritanya. Banyak yang kira kalau mereka tuh cuma ya bisnis biasa aja gitu. Padahal kalau dilihat dari sisi manajemennya tuh itu strategi yang memang dari jauh-jauh hari banget gitu ya. Bahkan bisa beberapa tahun lalu gitu udah direncanain gitu. Mereka gabung itu kan supaya saling melengkapi gitu kan. Nah betul banget ya Yu, jadi Gojek itu kuatnya di transportasi dan pembayaran, sedangkan nih Tokopedia itu kuat di e-commerce. Nah kalau mereka digabung itu kan mereka memiliki daya saing yang jauh lebih kuat gitu. Nah ini contoh nyata gimana perusahaan besar bisa bikin jauh ke depan. Nah bukan cuma soal untung cepat gitu. Nah ya bener banget tuh Lan. Dan juga kita sebenarnya bisa nerapin manajemen ini, konsep manajemen tuh di skala kecil juga kan. Misalnya aku punya temen juga nih, dia tuh jualan makanan, dia tuh bikin strategi promosi tuh lewat TikTok biar bisa lebih dikenal gitu kan. Ini juga berarti sebagai bentuk perencanaan strategis versi UMKM kan. Nah bener banget Yu, jadi biasanya ini nggak harus perusahaan besar untuk memiliki strategi. Yang penting itu tahu arah dan tujuannya. Wah, semakin seru ya obrolan kita Lan. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang paling aku suka nih, yaitu tentang leadership dan manager. Nah, jujur aku tuh sempat bingung apa sih bedanya antara leadership dan juga manager gitu, menurut sudut pandang kamu gitu. Iya nih Yu, banyak ya yang masih bingung soal itu, jadi aku jelasin sedikit ya. Jadi itu manajer itu biasanya fokusnya pada sistem dan target gitu, sementara leader itu fokusnya pada orang yang gimana sih caranya bikin timnya itu semangat dan mau bergerak bareng. Oh, berarti manajer tuh lebih ke aturan dan struktur ya. Terus sementara leader itu tuh lebih ke inspirasi dan mempengaruhi gitu ya. Persis ya Yuk, bisa dibilang. Jadi contohnya itu kayak di Google gitu. Biasanya kan pemimpinnya bukan cuma nyuruh kerja aja, tapi juga ngasih ruang buat ide dan meraih kreativitas gitu. Jadi mereka jadi role model yang bikin orang-orang itu pada semangat gitu. Oh gitu, aku jadi inget deh waktu aku jadi ketua panitia di organisasi kampus gitu ya Lan. Jadi kalau aku misalnya nyuruh-nyuruh anggota aku aja gitu, mereka tuh bakal jadi malas gitu kerjanya atau ngikutin arahan aku gitu. Tapi kalau aku turun tangan langsung gitu dan ngasih contoh ke mereka, mereka jadi jauh lebih semangat gitu loh. Nah bener ya Yuk, itu dia bedanya. Nah jadi ketika kamu sudah jadi leader, bukan cuma ya itu menjadi seperti manajer saja gitu. Nah dunia kerja sekarang tuh kan lebih butuh pemimpin yang bisa dengerin dan menginspirasi ya, tentunya bukan cuma ngatur-ngatur gitu Yuk. Nah bener banget Lan, aku setuju banget sama pendapat kamu tadi. Soalnya kan orang tuh kadang lebih mau kerja sama atau bareng orang yang bisa dipercaya atau bisa bikin dia nyaman gitu, daripada orang yang cuma sekedar marah-marah doang atau nyuruh-nyuruh dengan emosi aja gitu. Dan wah ternyata nggak terasa ya waktu yang kita udah lalui di di podcast kali ini gitu ya. Dan udah banyak banget yang kita bahas ya pada podcast kali ini, dari konsep dasar manajemen, pentingnya perencanaan strategis, sampai kita udah membahas tentang perbedaan antara manajer dan juga leadership itu gitu. Nah iya Yuk, jadi intinya itu manajemen itu bukan cuma teori saja ya, melainkan itu skill hidup yang penting banget buat siapapun gitu, baik dari organisasi, baik untuk bisnis, dan bahkan untuk mengatur kita ya, mengatur diri sendiri gitu. Benar-benar. Jadi buat teman-teman pendengar, mempelajari mata kuliah manajemen dan kepemimpinan tuh sangat penting ya bagi kita semua, apapun perannya, karena kemampuan mengatur, memimpin, dan juga mengambil keputusan bukan hanya sekedar atau dibutuhkan di dunia kerja aja nih, tetapi juga di kehidupan kita sehari-hari. Melalui podcast ini pun, dengan dinaungi mata kuliah manajemen dan kepemimpinan, mahasiswa dapat belajar tentang bagaimana sih menyusun perencanaan, mengatur sumber daya, serta mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Nah, setuju banget ya. Jadi selain itu, kepemimpinan ini mengajarkan mengenai tanggung jawab,
empati, dan kemampuan komunikasi yang menjadi modal utama untuk sukses dalam organisasi maupun karir profesional ya. Jadi memahami manajemen dan kepemimpinan ini berarti mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang mampu mengatur diri sendiri sekaligus memimpin orang lain untuk menuju perubahan yang lebih baik gitu. Benar banget Ulan, dan terima kasih banyak ya udah datang ke podcast aku. Semoga ilmunya yang bisa disampaikan dengan baik ke penonton podcast ini ya. Dan oke deh, terima kasih udah dengerin cerita pengusaha muda pada channel kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, pemimpin sejati dimulai dari yang memimpin dirinya sendiri. Bye. Bye.